Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman. Welcome back my channel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat kan pastinya? Oh ya, di video ini Uma mau share dan berbagi resep kembali. Kali ini temanin Uma yuk buat cake yang lagi viral itu, yaitu towel roll cake atau bisa juga disebut roll milk crepe cake. Di sini Uma buat yang rasa mangga. Untuk cara bikinnya sama kayak milk crepe cake ya. Pokoknya gampang banget deh, teman-teman bisa praktekin di rumah. Oke, langsung aja siapkan bahan-bahannya. Pertama-tama, pecahkan 2 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 35 gram gula pasir. Di sini Uma mau kocok telur dulu ya, sampai gula pasir melarut ke dalam telur. Setelah gula pasir larut ke dalam telur, tuangkan 100 gram tepung terigu. Kemudian kita ayak tepung terigu sampai tidak ada gumpalan. Setelah ayak tepung terigu, di sini Uma aduk adonan tepungnya sampai tercampur rata. Nah, ini udah terlihat tercampur rata ya. Kita hentikan pengadukan, tuangkan setengah susu UHT dulu, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, tuangkan semua sisa susu tadi. Untuk ukuran susu UHT-nya sekitar 250 gram ya teman-teman. Tambahkan perisa vanila 1/4 sendok teh. Dan tambahkan juga 30 gram mentega leleh. Atau lebih bagus kalau pakai unsalted butter ya. Tambahkan 3 tetes pewarna makanan yang berwarna kuning ya. Kemudian aduk sampai adonan tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Lalu kita saring adonannya sampai tidak ada gumpalan di dalam adonan. Setelah itu, diamkan ke kulkas selama 20 menit. Siapkan pan. Di sini Uma pakai pan ukuran diameter 18 cm. Di sini Uma aduk dulu adonannya sebelum dimasak. Kemudian tuangkan adonan ke dalam pan yang sudah panas. Lalu kita goyangkan pan supaya adonannya merata ke dalam pan. Masak selama 2-3 menit. Kalau udah matang seperti ini, kita balikkan kulit crepe-nya ya. Lalu masak kembali selama 20 detik. Nah teman-teman, ini udah matang, lalu kita sisihkan. Satu resep ini Uma mendapatkan 11-12 lebar kulit crepe-nya ya. Nah ini udah selesai masak crepe-nya, lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat krimnya ya. Siapkan 250 gram whipping cream. Di sini Uma pakai whipping cream yang cair ya, atau boleh juga teman-teman pakai whipping bubuk. Kemudian kita mixer whippingnya. Nah, ini udah mulai ngembang dan kaku. Kemudian tambahkan 70 gram susu kental manis. Lalu kita mixer kembali sampai susunya tercampur rata. Selanjutnya siapkan mangga yang udah dikupas kulitnya. Di sini kita potong memanjang seperti ini. Jangan terlalu tebal ya teman-teman, karena kalau terlalu tebal nanti kita akan susah menggulung kuenya. Setelah selesai potong mangganya,
susun 5 lembar kulit crepe yang sudah kita buat tadi. Kemudian oleskan whipping cream menggunakan Solet. Untuk oles krimnya, teman-teman oles di bagian tengah aja, jangan sampai ke pinggir ya. Lalu kita rapikan. Setelah selesai oles krimnya, kita taruh mangga yang udah kita potong tadi. Nah, ini ukurannya udah Uma sesuaikan dengan panjang isi kuenya ya, biar rapi saat gulung. Untuk taruh mangganya dikasih jarak seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai taruh mangga, tutup bagian sisi samping kulit crepe-nya sampai sisi samping tertutup semuanya. Nah, ini udah ketutup. Kemudian kita gulung pelan-pelan dan sedikit hati-hati, karena kulit dan krimnya sedikit lunak. Dan perlu kita perhatikan juga ya bagian sisi kulit yang sudah kita lipat tadi agar tidak keluar krim dari kulit. Cukup ditahan seperti ini ya. Selanjutnya, bungkus dengan plastik wrap yang sudah kita siapkan. Nah, teman-teman, ini udah siap kita wrap. Di sini Uma mendapatkan 2 towel cake atau roll cake milk crepe dalam satu resep. Oke, langsung aja kita dinginkan ke dalam kulkas semalaman atau cukup 8 jam aja. Nah, ini dia setelah semalaman di kulkas. Langsung aja kita buka wrapnya ya. Ini udah set ya teman-teman dan udah padat juga. Pastinya udah boleh kita sajikan bareng-bareng bersama keluarga. Oke teman-teman, mari kita potong cake-nya menjadi 2 bagian. Nah, ini teman-teman bentuk isian dalam cake-nya. Sangat cantik kan? Dan untuk rasanya pasti enak banget. Apalagi yang suka mangga. Perpaduan mangga sama krimnya pas banget. Oh iya, bagi teman-teman yang mau jualan, cake ini bisa juga buat ide jualan. Contohnya Uma taruh roll milk crepe-nya ke dalam box. Di sini Uma mendapatkan 4 box roll milk crepe ya. Oke teman-teman, selesai juga Uma bikin towel roll cake atau roll milk crepe cake-nya yang lagi viral di sosial media. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada Uma salah kata. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum teman-teman. Welcome back my channel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat kan pastinya? Di video kali ini, Uma mau buat kue lapis. Kue lapis ini kue terenak yang pernah Uma buat. Rasanya dijamin oke banget. Cocok nih untuk ide jualan di rumah. Dan akan Uma bagi tips gimana cara buat kue lapis untuk jualan. Oke, ikutin terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Untuk cara pertama, agar kue lapisnya ini awet, kita rebus dulu santannya sebanyak 1500 ml. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah aku ikat. Untuk santannya aku ambil dari 1 buah kelapa berukuran besar. Lalu kita hidupkan kompor, masak santannya hingga mendidih. Jangan lupa diaduk ya, biar tekstur dari santannya itu bagus. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor, lalu kita angkat dan kita biarkan santannya sampai dingin. Selanjutnya, setelah santannya dingin, kita buat adonannya dulu ya. Tuangkan 400 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 350 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 130 gram tepung beras.
Tambahkan 50 gram tepung terigu. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuangkan santan yang udah kita dinginkan tadi sebanyak 1200 sampai 1300 ml. Karena kalau santannya udah direbus, itu volumenya pasti berkurang ya teman-teman. Di sini kita tuangkannya secara bertahap untuk mempermudah mencampur adonannya. Kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata. Lalu kita tuangkan semua sisa santan tadi. Oke, ini santannya udah masuk semua ya. Nah, ini kita aduk sampai gulanya melarut. Setelah gulanya larut, kemudian kita saring adonannya sampai tidak ada gumpalan tepung yang tersisa. Jadi, hasil adonannya lebih mulus ya teman-teman. Setelah Uma ukur, untuk jumlah dari adonan yang udah kita dapat sebanyak 1800 ml. Di sini Uma bagi menjadi 4 bagian adonan. Setiap wadah berisi 450 ml adonan. Uma mau buat 4 warna aja. Pertama, warna kuning muda 2 tetes aja. Kedua, warna ungu tua 7 tetes aja. Ketiga, warna ungu muda 1 tetes. Dan terakhir, warna putih. Untuk warna putih, di sini Uma tambahkan 5 gram bubuk pewarna putih. Untuk campurnya cukup gampang. Ambil adonan ini sekitar 2-3 sendok makan, lalu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, kemudian kita tuangkan pewarna putih tadi ke dalam adonan. Setelah itu, kita aduk adonan sampai tercampur rata. Nah, ini semua adonannya udah Uma kasih warna dan siap untuk dikukus. Selanjutnya, siapkan loyang berukuran 18 x 18 cm. Nah, untuk lapis pertama sampai kelima itu Uma kasih warna putih. Tuangkan sekitar 90 ml ke dalam loyang. Setiap kita memasukkan adonan, kita aduk terlebih dulu ya teman-teman, agar tepungnya nggak mengendap. Kukus selama 4-5 menit dengan api sedang. Sebelum dikukus, kita panaskan dulu kukusannya selama 20 menit. Oh ya, kenapa Uma nggak langsung tuangkan semua adonan putih? Dan kenapa harus 5 lapis? Kalau Uma tuangkan semua adonannya, yang ada nanti tidak matang sempurna. Makanya Uma bikin lapis per lapis dengan 1 warna. Nah, ini lapis kelima udah matang. Kemudian pergantian warna. Tuangkan adonan yang berwarna kuning muda dengan takaran yang sama, 90 ml. Kemudian kita ratakan menggunakan sendok.
Setelah selesai, tutup kukus dan kukus kembali selama 4-5 menit. Setelah lapis pertama warna kuning sudah matang, tuangkan kembali lapis kedua. Dengan takaran yang sama, lakukan cara ini sampai lapis kelima. Ingat ya teman-teman, setiap pergantian warna itu 5 lapis ya. Warna yang ketiga warna ungu muda. Satu warna, pastikan 5 lapis ya. Dengan takaran yang sama yaitu 90 ml. Kemudian kita ratakan menggunakan sendok, kukus selama 4-5 menit. Dan ini lapisan yang terakhir warna ungu tua. Dengan takaran yang sama 90 ml. Setelah itu Uma kukus selama 20 menit ya teman-teman. Jadi setelah lapisan terakhir ini kita kukusnya lumayan cukup lama, agar kue lapisnya nggak mudah basi ya teman-teman. Alhamdulillah akhirnya matang juga selama 1 jam 50 menit. Cukup lama ya teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting kita sabar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian kita dinginkan di suhu ruangan selama 1 malam. Keesokan paginya kuenya sudah bisa kita lepaskan dari loyang ya. Jadi selama 1 malam itu aku biarkan aja di suhu ruang. Dan cukup kita tutup pakai saji atau tudung aja. Sebaiknya tidak disimpan di kulkas ya teman-teman, agar tidak ngembun. Cukup di suhu ruang aja, insya Allah aman kok. Nah, langsung aja kita lepas kuenya dari loyang dengan pelan-pelan dan sedikit ditekan-tekan untuk mempermudah. Kemudian tips berikutnya agar potongannya rapi. Di sini pisaunya aku lapisi dengan plastic wrap dan untuk memotongnya harus yakin seperti ini ya teman-teman. Tips berikutnya agar tidak mudah basi, diusahakan tidak memegang secara langsung ya teman-teman. Harus menggunakan sarung tangan plastik. Nah, seperti inilah untuk detail kuenya, sangat cantik banget kan? Dan pastinya mulus. Kita coba goyang-goyangkan ya teman-teman kuenya. Terlihat kan tidak patah, tidak hancur dan tidak lepas juga, sangat lentur ya teman-teman. Lanjut kita potong menjadi 3 bagian besar. Kemudian setiap potongan yang besar kita bagi lagi menjadi 10 potongan. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa pakai plastik op ukuran 7 x 18 cm. Nah, akhirnya selesai juga video Uma kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah kreasi ide jualan teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman. Hai, assalamualaikum teman-teman. Welcome back my channel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Sehat-sehat kan pastinya? Kali ini temenin Uma yuk buat cake coklat ketagi yang viral di Malaysia. Di sini Uma bikin versi simple aja, tanpa mixer, tanpa oven, tanpa SP, dan tanpa gelatin. Pokoknya gampang banget. Teman-teman praktekin di rumah pasti bisa. Walau caranya simple banget, tapi rasanya nyoklat banget teman-teman. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, siapkan 120 gram coklat di sisi yang udah dipotong sebelumnya.
Tambahkan 120 ml minyak goreng atau minyak sayur. Di sini, Uma mau lelehkan coklatnya dulu. Kemudian kita taruh bahan coklat tadi ke atas panci yang berisi air. Hidupkan kompor dengan api sedang. Kita tunggu sampai coklat meleleh sempurna sambil diaduk. Kalau coklatnya udah meleleh dengan sempurna seperti ini, sudah cukup ya teman-teman. Kita angkat dan biarkan hangat. Selanjutnya, di sini Uma siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur suhu ruang. Kemudian, tambahkan 120 gram gula halus atau boleh juga pakai gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Di sini kita ayak dulu ya gula halusnya. Kemudian kita aduk sampai gula halusnya melarut ke dalam telur. Sampai kira-kira seperti ini udah cukup ya teman-teman. Tuang 120 ml susu UHT full cream. Dan tuangkan juga coklat yang udah kita lelehkan tadi. Kemudian Uma aduk sebentar. Lalu tambahkan setengah sendok teh perisa vanila. Kemudian aduk kembali sampai tercampur hingga rata. Kalau sudah rata, selanjutnya kita ayak bahan-bahan keringnya ya. Siapkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 20 gram coklat bubuk. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Dan tambahkan setengah sendok teh soda kue. Ayak semua bahan kering supaya nantinya mudah tercampur ke dalam adonan. Kemudian, aduk semua bahan sampai tercampur rata. Untuk pengadukannya nggak perlu lama-lama, cukup sebentar aja ya. Yang penting tercampur rata kira-kira seperti ini. Selanjutnya, tuangkan ke dalam loyang yang udah kita lapisi dengan kertas baking. Usahakan kertas bakingnya dilebihin sedikit ya, agar saat cake-nya matang, mudah kita keluarkan dari loyangnya. Untuk ukuran loyangnya, Uma pakai ukuran 18 x 18 cm. Setelah selesai tuangkan adonan, di sini Uma hentakkan loyangnya untuk mengeluarkan udara berlebih dalam adonan. Kemudian, kukus adonan tadi ke dalam panci yang sudah kita panaskan sebelumnya. Kukus selama 60 menit. Setiap di menit 45, buka kukus sebentar untuk menghindari keretakan pada kuenya. Untuk tutup kukusnya, Uma kasih kain agar uapnya tidak menetes ke dalam cake ya. Setelah menunggu 60 menit, kita buka tutup kukusnya. Lalu tusuk dengan menggunakan tusuk gigi. Kalau hasil tusukannya nggak basah, berarti tandanya udah matang. Dan angkat, biarkan dingin sebentar sekitar 10 menit. Oke, di sini Uma angkat cake-nya dari loyang. Biarkan cake-nya benar-benar dingin. Dan untuk kertasnya jangan dilepas dulu ya teman-teman. Setelah cake-nya dingin, di sini kita ratakan bagian atas cake-nya menggunakan pisau panjang. Setelah cake-nya kita rapikan bagian atasnya, lalu kita kembalikan ke dalam loyang seperti ini. Sekarang kita buat lapisan coklatnya ya. Tuangkan 250 ml susu UHT full cream, tambahkan bubuk agar-agar 4 gram, aduk sampai tercampur rata, lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Kemudian kita aduk terus sampai mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, matikan kompor. Masukkan 220 gram coklat di sisi, kemudian kita aduk sampai coklatnya tercampur rata.
Kalau udah rata dan coklatnya meleleh encer seperti ini, kita sisihkan, biarkan hangat sebentar, dan jangan lupa diaduk terus agar tidak menggumpal bagian atasnya. Setelah hangat, kemudian kita tuangkan coklatnya ke bagian atas kuenya. Nah, ini cake-nya kita biarkan set terlebih dahulu. Kita simpan ke dalam kulkas selama 6 jam atau boleh semalaman. Ini cake-nya udah set dengan dingin ya. Langsung kita keluarkan cake-nya dari loyang dengan mengangkat kedua bagian kertas baking. Setelah itu, Uma potong bagian pinggir cake-nya agar terlihat rapi dengan menggunakan pisau cake yang panjang. Pastikan setiap potongan cake harus dibersihkan terlebih dahulu ya. Lalu kita potong kembali. Lakukan sampai siap ya teman-teman. Oke, pemotongan bagian pinggir udah siap. Kemudian di sini Uma potong menjadi 4 bagian dulu. Untuk cara pemotongannya ditekan seperti ini ya, sampai ke dasarnya. Lalu pisaunya kita tarik ke belakang dengan pelan-pelan. Nah, hasilnya mulus kan teman-teman? Untuk pemotongan selanjutnya, Uma bagi menjadi 12 potongan. Nah, ini dia kue ketagi yang viral di Malaysia. Versi simple, tanpa oven, tanpa SP, tanpa mixer, tanpa gelatin. Pokoknya ini simple banget. Walau menggunakan bahan-bahan sederhana, rasa cake-nya ini enak banget dan nyoklat pastinya. Teman-teman harus coba dan praktekin di rumah ya. Oke, selesai juga Uma bikin kue ketagi yang viral. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Maaf kalau Uma ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.